Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari. Saya adalah mahasiswa Prodi D3 Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Di sini saya akan memberikan health education atau edukasi seputar kesehatan pada petani gangguan ginjal. Yuk, mari kita simak. Lalu, apa sih yang menyebabkan petani bisa terkena gangguan ginjal? Nah, jadi, sebagian besar petani, 80%-nya menggunakan pestisida campuran. Pestisida campuran tersebut antara lain insektisida, herbisida, dan juga fungisida. Beberapa studi menemukan bahwa pada pertanian, terutama pekerja pria, yang sering terpapar terhadap campuran pestisida menunjukkan kelainan pada beberapa parameter hematologi dan juga fungsi ginjalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan agar petani tidak terkena gagal ginjal kronik. Yang pertama ada pencegahan primer, yang kedua ada pencegahan sekunder, dan yang terakhir ada pencegahan tersier. Bagaimana sih cara untuk pencegahannya? Yuk mari kita simak. Nah, untuk pencegahan primer adalah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai faktor resiko gagal ginjal. Pencegahan secara primer dapat dilakukan dengan mengatur gaya hidup seperti mengatur pola makan, rendah lemak, dan mengurangi garam, minum air yang cukup, berolahraga secara teratur, mengatur berat badan ideal, dan menghindari pemakaian obat-obatan yang bersifat nephrotoksik tanpa sepengetahuan dokter untuk menjaga fungsi organ tubuh agar dapat bekerja secara maksimal. Kemudian, untuk pencegahan sekunder pada penderita gagal ginjal, penata laksanaan mediknya itu bergantung proses penyakitnya. Tujuannya untuk memelihara keseimbangan kadar normal kimia dalam tubuh, mencegah komplikasi dan juga memperbaiki jaringan. Jadi, tindakan yang dilakukan diantaranya adalah pengaturan diet protein, kalium, dan juga natrium. Konsumsi protein terlalu banyak dapat memperburuk kondisi kerusakan pada ginjal. Kemudian, pembatasan asupan natrium atau garam untuk mengatur keseimbangan cairan elektrolit, mengonsumsi makanan yang kaya kalsium untuk mencegah penurunan massa jaringan dan juga kelemahan otot, dan pengaturan kebutuhan cairan dan keseimbangan elektrolit juga penting loh untuk mempertahankan status pada tekanan darah dalam batas normal dan juga status volume cairan dalam batas normal. Kemudian, untuk yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Apa sih pencegahan tersier itu? Pencegahan tersier merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Contohnya yaitu kecacatan atau bahkan kematian. Dengan cara pengobatan penyakit yang mendasari dan dengan melakukan dialisis atau cuci darah atau transplantasi ginjal. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana sih cara pencegahan agar petani-petani tersebut tidak terkena pajanan pestisida. Yang pertama yaitu dengan salah satu pendekatan ekosistem dengan cara mengganti pupuk nitrogen dan juga fosfat berbasis kimia dengan pupuk organik dalam produksi tanamannya. Sekaligus dapat meningkatkan kesehatan tanah, dapat membantu mengurangi polusi air dan juga mencegah pertumbuhan berlebih dari cyanobacteria atau bakteri penghasil racun. Untuk pencegahan terkena pajanan pestisida yang kedua yaitu pekerja atau petani bisa didukung melalui pendidikan dan juga peningkatan akses dengan cara mengenakan alat pelindung saat bertani. Dan yang ketiga, selain itu mereka juga diinstruksikan untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian, menurut pedoman dalam penggunaan pestisida, APD yang digunakan baik saat pencampuran formulasi maupun saat penyemprotan yaitu yang pertama, pakaian panjang, yang kedua, celemek atau apron, yang ketiga, pelindung kepala, yang keempat, pelindung mata, misalnya bisa kacamata, Google, face shield,
Kemudian yang kelima, sarung tangan. Yang keenam, sepatu boot. Dan yang terakhir, pelindung pernafasan, contohnya masker atau respirator. Ini merupakan alat pelindung diri atau APD yang digunakan pada petani sebelum menyemprotkan pestisida atau mengolah pestisida. Lalu di sini ada petunjuk keamanan untuk menggunakan pestisida. Yang pertama yaitu jangan makan atau minum atau bahkan merokok pada waktu bekerja dengan pestisida. Pakailah sarung tangan, pelindung tubuh, topeng muka, pakaian berlengan panjang atau celana panjang, serta jauhkan dari nyala api pada waktu membuka wadah dan memindahkan pada waktu bekerja. Yang ketiga, sebelum makan, minum atau merokok, serta setelah bekerja, cucilah tangan atau kulit yang terkena insektisida dengan air sabun yang banyak. Untuk yang keempat, yaitu setelah digunakan, cucilah dengan air semua peralatan semprot dan juga pakaian pelindung. Hendaknya jangan mencemar kolam, perairan, dan sumber air lainnya dengan insektisida atau wadah bekas pestisida. Kemudian yang kelima, simpan insektisida secara tertutup rapat di tempat sejuk dan juga kering. Jauhkan dari bahan makanan, api, sumber air, dan jangkauan anak-anak. Dan yang terakhir, musnahkan wadah bekas pestisida, kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter di dalam tanah dan jauh dari sumber air. Lalu, untuk yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada petani yang terkena pestisida. Untuk yang pertama, tinggalkan pakaian yang terkena insektisida. Yang kedua, apabila kulit terkena, segera cuci dengan sabun dan air yang banyak. Yang ketiga, apabila mata terkena, cucilah segera dengan air bersih selama sedikitnya 15 menit. Yang keempat, apabila tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan memuntahkan dengan memberikan segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur atau dengan cara menggelitikan tenggorokan penderita dengan jari tangan yang bersih sampai cairan muntahan menjadi jernih. Kemudian yang kelima, jangan memberi sesuatu melalui mulut kepada penderita yang pingsan atau tidak sadar. Kemudian yang keenam, apabila insektisida berisap, segera bawa korban ke ruangan yang berudara sejuk atau segar. Dan yang terakhir, apabila perlu, berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen. Terima kasih sudah menonton video saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan health education pada petani gangguan ginjal. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.